Selamat pagi, salam sejahtera dan selamat datang di webinar Food and Beverage Traceability and Action. Saya Citra Pratita dari Isintegrasi, dilanjutkan materi oleh Bapak Hardi dari LPPOM, lalu oleh Pak Gustri dari Isintegrasi, lalu oleh Pak Masri dari Epicor, dan ada juga live demo dari Pak Jo dari Epicor. Informasi dari State of Global Islamic Economy Reports diperkirakan di tahun 2008 nilai dari industri halal di Indonesia dari 6 sektor, dari makanan minuman, farmasi, dan 4 media dan ekonomi kreatif Islami lainnya akan mencapai 3,36 triliun US dollar, dan ini adalah proyeksi yang sangat besar ya Bapak Ibu sekalian di industri halal di Indonesia. Namun ini adalah jumlah usaha penyediaan makanan minuman di tahun 2003 di berbagai provinsi, dengan yang paling besar ada di Jawa Barat, kemudian dilanjutkan dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan seterusnya. 7,61% yang dia sudah mendapatkan sertifikat halal ya, atau disertifikasi halal oleh BPJPH. Cukup besar ya Bapak Ibu sekalian peluang dari sertifikasi halal di Indonesia sendiri. Yang halal itu adalah substansinya ada 3. Yang pertama, bahan halal di fasilitas yang tidak terkontaminasi. Jadi pertama yang paling penting adalah bahan itu sendiri, kemudian juga yang kedua adalah fasilitas yang bebas dari kontaminasi bahan yang haram dan najis sehingga menghasilkan produk yang halal. Untuk definisi haram adalah sesuatu yang dilarang menurut syariah Islam. Dan dikatakan di sini kita bisa lihat sumbernya ada 3 sekali. Yang pertama adalah Al-Quran, dan kemudian yang kedua adalah hadis, dan yang ketiga adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4 konteks bahan-bahan yang haram disebutkan dalam Al-Quran itu ada 4 ya, terkait dengan khamr, minum khamr ya Bapak Ibu sekalian, sehingga mereka bisa menerima pengharaman dari khamr itu sendiri. Bahwa dikatakan dalam hadis hewan buas yang bertaring, hewan yang menjijikan, kemudian hewan yang hidup di 2 alam itu tidak boleh untuk dimakan, dan ini masuk dalam kategori yang haram. Nah, tujuan dari sertifikasi halal sendiri sebetulnya adalah untuk yang halal itu sebetulnya sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Tapi ada yang di tengah-tengahnya yang kita katakan sebagai bahan yang syubhat. Jadi tujuannya melihat dari bahan yang syubhat ini apakah nanti dia masuk dikategorikan sebagai bahan yang halal ataupun masuk sebagai kategori bahan yang haram. Regulasi Indonesia sendiri bahwa di UU nomor 33 tahun 2014 terkait dengan jaminan produk halal dikatakan dalam pasal 4, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kemudian dijelaskan di pasal 26-nya kecuali untuk produk yang haram. Nah, ini juga harus menggunakan penandaan yang khusus ya, sehingga tidak ada mispersepsi dari masyarakat yang membelinya. Kemudian kita lihat sendiri kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang berada di pedagangkan di wilayah Indonesia sendiri. Ini berlaku 5 tahun di pasal 4 terhitung sejak undang-undang ini diundang-undangkan di pasal 67. Sebetulnya di tanggal 17 Oktober 2019. Kemudian selanjutnya muncul lagi peraturan pemerintah RI nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan sistem jaminan produk halal, dan juga Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 terkait dengan Cipta Kerja, dan juga keputusan Menteri Agama Bapak Ibu sekalian untuk KMA 748 tahun 2021 terkait dengan produk yang wajib bersertifikat halal, dan juga update terbarunya terkait dengan makanan dan minuman ini ada di KMA 944 tahun 2024. Dan di sini ada keputusan Menteri Agama di nomor 1360 tahun 2021 terkait dengan bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. UU 33 tahun 2014 diterbitkan, terdapat beberapa lembaga atau stakeholder dalam sertifikasi halal di Indonesia ya. Lama waktu sertifikasi halal, jika kita lihat di PP nomor 42 tahun 2024 di pasal 82 dan 83, kenapa harus sertifikasi halal? Ini diperintahkan oleh regulasi di Indonesia ya, bagi pemenuhan regulasi. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan kepercayaan customer begitu atau konsumen pada saat mengkonsumsi produk-produk yang sudah bersertifikat halal. Kemudian juga untuk akses pasar yang lebih luas baik domestik maupun internasional. Dan yang keempat adalah memastikan produk sesuai dengan standar halal global. Ini adalah contoh dari sertifikat halal yang ada. Kita bisa lihat di sebelah kiri, dan juga ini adalah untuk registrasi sertifikat halal luar negeri di sebelah kanannya. Nah, ini ada perbedaan. Jadi kalau untuk sertifikat halal, registrasi sertifikat halal luar negeri ya, yang pertama aturannya adalah lembaga tersebut harus terdaftar di BPJPH. Artinya lembaga luar negeri tersebut sudah melakukan MRA dengan BPJPH sehingga ada di daftarnya. Kemudian juga dipastikan bahwa skup produk dan negara produsennya harus sesuai dengan lokasi lembaga halal luar negeri tersebut. Contoh, misalnya kalau kita lihat di Malaysia gitu ya, dia punya lembaga namanya Jakim ya Bapak dan Ibu sekalian. Maka produsen yang diterima untuk diregistrasikan sertifikat halal luar negerinya harus produsen yang berasal dari Malaysia.
dan juga skupnya harus diakui begitu ya oleh BPJPH. Misalnya dia food beverage gitu ya, nanti kita bisa lihat di konsep BPJPH dia ada skupnya, misalnya ada other chemicals, ada biological product dan lain sebagainya. Dan yang ketiga perbedaannya adalah ada masa berlakunya untuk RSILN sendiri ya. Tapi kalau untuk sertifikat halal BPJPH secara aturan memang berlaku selamanya selama tidak ada perubahan bahan dan PPH. Untuk fasilitas yang akan dilakukan pengecekan adalah yang pertama bangunan, ruangan, mesin peralatan utama, peralatan pembantu sejak penyiapan bahan hingga ke penyimpanan produk akhir dan juga nanti pengiriman produk tersebut. Jadi tahapan awal sampai akhir fasilitas tersebut akan menjadi hal yang akan dilakukan pengecekan oleh auditor. Untuk fasilitas sendiri bisa milik sendiri ataupun milik perusahaan lain atau kita bilang sebagai maklon atau toll manufacturing ini diperbolehkan. Kemudian juga tadi dipastikan bahwa fasilitasnya bebas dari najis terutama bahan babi dan turunannya. Kita kategorikan kalau fasilitas sendiri sebetulnya ada dua ya. Yang pertama adalah halal dedicated dan sharing facility. Ini halal dedicated ini adalah semua produk itu harus disertifikasi halal. Tidak bisa sebagian disertifikasi halal, sebagian tidak begitu. Nah, ini adalah contohnya. Yang pertama adalah RTH. Kemudian ada pengolahan daging, ada penyajian restoran, ini semuanya harus didaftarkan atau harus halal dedicated, tidak boleh dia sharing facility. Auditor akan mengidentifikasi kemudian memastikan bahwa seluruhnya sesuai dengan persyaratan. Yang paling utama saya akan highlight di seleksi bahan baru. Ketika nanti perusahaan sudah mendapatkan sertifikat halal, maka dipastikan untuk produk yang sudah bersertifikat halal jika memang ada penggunaan bahan baru ini harus ada persetujuan terlebih dahulu ke BPJPH ya. Kecuali kalau memang sudah ada di database BPJPH kita bisa lihat pada halaman ini. Kemudian yang selanjutnya, pemeriksaan bahan datang ini juga menjadi aspek yang krusial ya Bapak Ibu dalam pemeriksaan, sehingga kita harus pastikan bahwa ketika bahan tersebut sudah di-approve dan dipastikan semuanya pada saat dia datang, dia sesuai dengan informasi, dengan dokumen, dengan yang ada di kemasannya. Penyimpanan produk seperti biasa, persetujuan fasilitas juga sama, ini dipastikan seluruhnya bebas dari kontaminasi bahan yang haram ataupun najis. Kemampuan telusur dari produk ini adalah hal yang sangat penting Bapak dan Ibu. Nanti insya Allah ini akan coba dijawab oleh tim Epicor kira-kira bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut ya. Jika Bapak dan Ibu berminat silakan bisa mengisi request form yang sudah kami share ya. Nanti bisa di scan kemudian bisa diisikan permintaan atau dari Bapak dan Ibu atau kebutuhan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kepercayaan konsumen dan operational excellence juga tergantung kepada sistem traceability. Kita harus fokus terhadap risiko, tantangan, critical point, dan compliance risiko di industri manufacturing, menjaga kualitas produk, yang tentunya juga melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan nilai brand di pasar yang kompetitif. Ya. Saya merangkum dari berbagai sumber ada 5 critical points di food and beverage. Saya rangkum ada 6 item yang terkait dengan risk and challenges ini. 6 item ini adalah risiko dan tantangan yang harus dihadapi oleh produsen di industri food and beverage. Jadi terakhir adalah konklusi dari yang saya sampaikan bahwa memang yang pertama itu adalah strong coordination to address this risk. Jadi risiko-risiko itu perlu koordinasi dari pihak produsen, ya, pihak regulator ya untuk menjawab challenges dan mengatasi risiko tersebut. Ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik dari sisi produsen maupun konsumen. Yang kedua adalah investment in technology, capacity building dan regulatory alignment. Mendorong investasi dalam teknologi ini sangat penting. Ya. Karena kita berpacu dengan waktu, dengan data yang akurat, kita bisa menjawab dengan cepat, bisa monitor dengan cepat, dan terukur didukung oleh capacity building. Kita harus siapkan orang-orang yang mengerti regulasi, supervisor ya, untuk halal setiap produsen. Ya, tidak hanya itu saja, tapi harus didukung oleh orang-orang di bawahnya yang mengerjakan proses produksinya dan tentunya alignment dengan regulasi. Akhir kata, itu materi yang saya sampaikan terkait dengan food and beverage industry and market traceability challenges. Oke, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi saya bersama rekan saya Bapak Jomo akan menggambarkan how ERP, fungsi di sini adalah Epicor, mensupport halal traceability dan juga compliance. Saya akan luangkan waktu untuk mengenalkan siapa itu Epicor dan bagaimana Epicor membantu para customer-nya
dan juga dengan solusinya untuk hal yang berkaitan dengan halal traceability dan compliance. Jadi Epicor ini adalah specialized solusi untuk industri, khususnya juga untuk food and beverage, dan juga lebih fokus kepada surroundingnya, khususnya di traceability. Nah, kita bicara tentang quality management, product life cycles, bagaimana kita menyimpan data, compliance yang tersertifikasi, dan juga bagaimana proses itu di-capture di dalam suatu solusi. Nah, aplikasi dari adalah Epicor Kinetic. Epicor sendiri saat ini berada di dalam leader quadrant, artinya kompetensi dari sisi visi, kegunaan, dan pemakaian, ya, yang sudah berada di leaders quadrants. Lalu saya akan masuk ke bagaimana Epicor mensupport halal traceability dan compliance khususnya di industri food and beverage. Ada 5 kaidah atau 5 unsur dalam industri food and beverage mendrive growth and compliance, advance food safety dan traceability. Bagaimana diperlukan suatu tools yang untuk mereplace paper base sehingga semua tersentralisasi di dalam suatu sistem cloud base untuk merecord bahan-bahan ingredient dipakai, production batches, sertifikasi yang dikeluarkan dari hasil produksinya, yang semua terrecord di dalam satu sistem. Itu juga ada juga yang berkaitan dengan scalability, yang berkaitan dengan return on investments, dan future proof of growth. Nah, yang berkaitan dengan traceability itu kita bicara tentang yang namanya cross contaminations. Bagaimana bahan itu bisa terkontaminasi dari bahan-bahan yang halal tadi, terkontaminasi dengan bahan-bahan yang tidak halal, sehingga bahan tersebut menjadi resiko di dalam processingnya. Yang kedua adalah bagaimana misinterpretation dari produk, menggunakan halal logo yang tidak proper certifications-nya. Dan ini akan menjadi masalah dari sisi kepercayaan terhadap consumer. Ya, inkonsistensi dari standar dan regulasi, traceability dan teknologi issue, di mana kapabilitas dari suatu sistem tidak dapat merecord dan juga mengcapture kebutuhan dari traceability, compliance, kebutuhan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku di Republik Indonesia ini. Dan yang terakhir adalah supply chain, logistical, and disruption. Bagaimana kaitannya solusi Epicor ini terhadap halal traceability dan compliance. Jadi kami merecord secara general ada 4 bagian yang berkaitan dengan traceability dan compliance. Yang pertama adalah penggunaan batch processing dan load tracking. Sangat penting karena setiap proses yang kita record traceability batch-nya, batch production yang mana, bahan yang dipakai apa, dari lot number bahan yang apa, itu akan mendapatkan suatu urutan rangkaian supply chain yang lebih jelas, sehingga akan mudah untuk di tracing jika ada proses komplain ataupun audit dari regulatory. Yang kedua yang berkaitan dengan supplier certifications. Jadi bahan-bahan yang kita beli, kita record bahan itu kandungannya apa, dari supplier mana, dan yang terpenting adalah sumber manufacturer dari bahan yang kita beli. Nah, bahan yang itu manufacturer siapa dan halal information seperti apa. Dan yang ketiga adalah bagaimana penggunaan dari production, ya. Bagaimana production itu secara fasilitas sudah disegregasi sesuai dengan ketentuan dari compliance dan traceability. Dan terakhir adalah compliance reporting. Jadi pada saat kita akan melaporkan audit untuk apakah itu ISO ataukah itu untuk kebutuhan BPOM, LPPOM, ya, itu dengan mudah dapat dikeluarkan karena semua terrecord di dalam satu sistem. Nah, ini garis besar bagaimana Epicor membantu perusahaan food and beverage terhadap hal yang traceability. Dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Joe Pranoto, untuk melihat secara sistem bagaimana penerapan dari traceability dan compliance ini. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan high level product overview bagaimana Epicor Kinetic bisa mendukung operasional Bapak Ibu dalam industri manufacturing, dalam line production kita, dalam seluruh alur proses produksi kita, menjamin bahwa semua proses, semua sumber dan sumber daya sudah memenuhi halal requirement. Sebenarnya lebih daripada itu, Epicor Kinetic sudah menanganin
industri life science ya, seperti farmasi dan food and beverage juga untuk requirement GMP ya, Good Manufacturing Practice. Oke, kita mulai dari awal. Pertama-tama kita lihat di produk. Produk itu ada raw material, ada juga finished good-nya. Nah, dari raw material, ini salah satu contoh yang saya sudah siapkan, kita punya produk contohnya tepung gitu ya. Kode ini adalah kode internal gitu ya, yang kita pakai di internal perusahaan kita. Di sini kita menentukan bahwa kita akan mengidentifikasi dengan men-track lot-nya. Kenapa kita pakai tracking lot? Karena supaya kita bisa mengelompokkan barang ini dan memberikan grouping, identitas grupnya gitu ya. Kalau misalnya satu rusak dan kita nggak punya lot, berarti keseluruhan produk kita akan terkontaminasi. Tapi jika kita memiliki lot, kita bisa melimit atau mengisolasi hanya di lot tertentu yang terdampak. Terus kemudian informasi yang kita bisa simpan dalam master produk kita adalah kita punya fasilitas yang disebut tribute, yaitu kita bisa menyimpan halal certificate, kita bisa memberikan tag halal, terus kemudian kita juga bisa menentukan tanggal kapan halal ini berlaku gitu ya. Contohnya misalnya 2020 misalnya begitu ya. Nah, dengan demikian kita punya produk master, kita sudah bisa memfilter produk mana, raw material kita mana yang sudah halal, mana yang belum gitu ya. Kita juga bisa berdasarkan tanggal validity halal certification ini, kita bisa memberikan reminder, notifikasi kepada procurement untuk merequest ulang jika sudah mendekati expire gitu ya. Nah, halal certificate sendiri kita bisa minta dari supplier untuk menjamin bahwa informasi yang disampaikan atau yang diberikan kita itu valid gitu ya, seperti kita simpan halal certificate ini dalam bentuk attachment. Nah, produk yang kita sebut tadi itu adalah produk yang kita perlu tahu produk generalnya. Nah, di sini kita bisa menyimpan komoditasnya gitu ya. Jadi yang disertifikasi halal kan normalnya adalah komoditasnya, yaitu tepung beras gitu ya. Dan deskripsinya adalah tepung beras country of origin Indonesia dari misalnya ini Bogasari contohnya seperti itu. Nah, dengan demikian kita udah punya fasilitas untuk memastikan raw material kita, source-nya, sumber kita itu sudah tersertifikasi, sudah halal, sudah comply dengan halal requirement. Karena bagaimana kita mengelola sebuah produk yang berasal dari luar, yaitu dengan memastikan memenuhi halal compliance. Next-nya adalah bagaimana kita memastikan bahwa supplier-supplier tertentulah yang tersertify atau kita bisa menentukan approved supplier mana saja yang bisa mensuplai produk-produk ini ke kita. Jadi Epicor Kinetic memiliki fitur yang disebut approved supplier gitu ya. Jadi kita bertransaksi produk itu, membeli produk itu hanya dari 2 supplier ini sebagai contoh gitu ya. Kalau misalnya ada supplier lagi, ya mereka melakukan proses pendaftaran lagi gitu ya, menyatakan nomor identitas, nomor sertifikasinya, dan semua attachment yang kita perlukan. Ini adalah proses yang dari luar. Nah, bagaimana kita menghandle proses yang berjalan di dalam operasional kita internal gitu ya. Nah, contohnya di sini adalah kita punya contoh finish good-nya adalah cookies atau biskuit. Sebenarnya nanti bisa apa aja. Contohnya di sini biskuit yang raw material tadi adalah tepung. Di biskuit ini sama, kita mengelola dengan men-tracking lot-nya. Fitur yang disediakan oleh Epicor yaitu pertama kita memiliki revision. Revision itu adalah versi dari method of manufacturing untuk finished good ini gitu ya. Nah, di sini kita bisa memeriksa proses manufacture-nya, bill of material dan bill of operation-nya. Bentuknya seperti ini. Nah, keunggulan di Epicor Kinetic ini adalah untuk memproduksi cookies ini, finished good ini, bagaimana proses kerjanya itu adalah operation gitu ya. Untuk memproduksi cookies ini bahan-bahannya apa? Itu adalah material. Jadi method of manufacturing ini ada 2 area, bill of operation dan bill of material, BOM dan BOO. Operation itu terdiri dari 2 step ya, yaitu operation 10 dan operation 20. Ini saya permudah supaya untuk menggambarkan bagaimana kita bisa mengatur proses dalam internal kita. Yang lebih detail lagi, dalam sebuah operation kita bisa memilih resource apa yang akan kita pakai dalam proses
produksi kita nanti gitu ya. Resource ini kita bisa pilih secara spesifik, secara tertentu yang memang production line yang tidak bercampur dengan produk general atau produk umum lainnya. Jadi misalnya kita punya 2 atau 3 mesin, satu line atau 2 line kita pakai untuk yang halal dedicated line. Ini seperti halal requirement yang sudah disebutkan oleh Pak Hardi di sesi pertama tadi ya. Jadi perlu ada dedicated line untuk halal proses gitu ya. Demikian juga untuk operation kedua, kita bisa menentukan resource-nya melewati mesin ini dan mesin ini. Resource itu bisa mewakili mesin, bisa mewakili kelompok pekerja atau teknisi gitu ya, atau alat-alat kerja. Nah, itu satu sisi, yaitu kita memastikan bahwa kita mengkonfigur production line kita sudah halal dedicated. Kedua, kita bisa memiliki proses inspeksi. Jadi inspeksi itu bukan berjalan di belakang atau terhadap inventory yang sudah selesai, tapi kita menerapkan inspection itu di setiap proses produksi. Inspection itu kita bisa terapkan halal requirement menjadi proses dalam step akhir atau step di mana yang diperlukan untuk dilakukan dalam proses produksi kita. Dalam hal ini, proses inspeksi yang kita lakukan contohnya adalah halal checklist gitu ya. Kita bisa memeriksa halal checklist ini. Contoh yang sudah saya buat adalah seperti demikian. Jadi kita punya spesifikasi dari semua inspection yang kita perlukan, lalu kita lihat halal checklist. Nah, contohnya di sini saya membuat 4 poin gitu ya, pork derivative, blood content, alcohol content, dan packaging source gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan requirement-requirement lainnya sesuai dengan audit kriteria atau compliance kriteria yang memang diperlukan. Gitu ya. Dalam hal ini saya membuat 4 contoh. Nah, tadi adalah masternya gitu ya. Ada produk, kemudian ada bill of operation, dan kemudian kita menentukan dalam proses itu ada inspection-nya. Nah, bagaimana jalannya dalam prosesnya nanti? Kita punya sebuah production order nih, contohnya. Ini kita sebut job. Job ini kita sebut cookies 07 gitu ya. Kita memproduksi cookies. Dalam proses production order ini, kita menjalankan prosesnya melewati resource-resource yang tertentu, terus kemudian pada saat kita nanti step terakhir kita mendaftarkan production output, sistem akan membantu kita untuk bisa memasukkan data hasil inspeksi. Contohnya kita supaya dikit saya mengoutput 2 piece gitu ya dari production line ini, terus kemudian di sini ada button inspection data. Ini akan kita perlu untuk isi, kita klik, terus kemudian di sini generate test set. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Bagian inspection result ini nanti akan dikerjakan oleh bagian lab atau bagian QA atau divisi apapun yang mungkin nanti diimplementasikan dalam proses produksi di manufacturing facility Bapak Ibu ya. Terus disinilah kita memasukkan hasilnya, gitu ya. Nah, pada saat kita memasukkan hasilnya, ini sesuai dengan apa yang kita sudah tersusun dalam specification tadi. Pork derivatifnya bagaimana, yes or no gitu ya, kita temukan atau tidak, blood contentnya no. Nah, ini sebenarnya saya membuat contoh yang sangat mudah supaya untuk kebutuhan demo ya, tapi nanti dalam implementasinya kita bisa menerapkan sesuai dengan apa yang kita perlukan. Contohnya begini. Nah, setelah semuanya kita isi lengkap, ini adalah bagian lab ya, yang memeriksa dan pengujian, memberikan hasilnya, kita oke, terus kemudian kita save, lalu kita retrieve di sini. Retrieve ini adalah retrieve result, jadi hasil dari pengujian otomatis menunjukkan pas gitu ya. Kalau tadi ada 1 poin dari result itu ada yes, hasilnya nanti akan fill gitu ya. Nah, dengan proses seperti ini, artinya nanti kita bisa menerbitkan Certificate of Analysis, COA, secara otomatis dengan meretrieve data yang kita sudah entry dalam sistem. Nah, inilah caranya bagaimana Epicor Kinetic mengenable manufacturing facility untuk menerapkan dan mengimplementasikan compliance yang diperlukan. Dalam hal ini halal gitu ya. Bayangkan kalau proses ini semua dilakukan secara manual, pasti akan sangat banyak paperwork, akan sangat banyak human error, orang mungkin lupa sampai step mana, dan udah
prosesnya seperti apa nggak bisa follow dengan baik gitu ya. Ini adalah automation yang sudah disiapkan dan merupakan fitur yang udah built-in. Ini artinya nggak perlu di-customize lagi dan nggak perlu di-develop lebih lanjut karena semua prosesnya sudah tersedia dalam Epicor Kinetic. Oke, ini adalah bagaimana kita mengelola proses. Jadi kita sudah membahas masalah sumbernya, jadi raw mat-nya sudah kita manage supaya bisa comply. Terus kemudian kita bisa membahas tentang finished good kita manage juga prosesnya, jadi bill of materialnya seperti apa, resource-nya kita make sure, kita pastikan itu adalah halal dedicated. Terus kemudian dalam proses produksi kita juga pastikan proses inspection untuk memastikan memenuhi halal requirement. Selanjutnya yang saya akan sharing, kita punya sebuah tools yang namanya traceability. Ini sangat erat hubungannya dengan memeriksa atau menelusuri barang-barang yang kita udah produce, yang kita udah distribusikan di market. Kemudian dalam hal ini misalnya ada komplain atau misalnya ada temuan gitu ya, ada sidak lah contohnya di salah satu outlet retail tertentu, terus kemudian ternyata produk yang disidak mengacu kepada hasil produksi kita contohnya. Nah, bagaimana kita menyikapi hal seperti ini? Nah, Epicor Kinetic memiliki fitur yang disebut lot traceability. Contoh lah gitu ya, kita hasil dari sidak itu, dari finding temuan itu kita ambil kemasannya, terus kemudian kita periksa, oh ternyata lot number sekian. Anggaplah lotnya udah ditemukan, lotnya ada lot ini gitu ya. Nah, saya search di sini nih lotnya. Nah, kalau tanpa di search, dia akan bentuknya seperti ini. Ini semua produk kita. Semua produk kita yang sudah kita produce dan memiliki lot identification. Lalu kita temukan, kita coba cari lot yang ini, kita menemukan, oh lot ini adalah finished good kita yang GM cookies. Sebenarnya best before-nya masih bagus nih, karena masih tahun depan gitu ya. Expire-nya pun juga masih 2 tahun lagi, contohnya begitu ya. Kita produksinya masih sekian gitu ya, masih awal tahun. Nah, dengan memiliki sistem yang baik, yang mumpuni, gitu ya, kita bisa memiliki informasi seperti ini secara lengkap dan detail di dalam sistem gitu ya. Nah, kita bisa melihat ini diproduksinya kapan gitu ya. Nah, di bawah sini ada namanya lot transaction history. Ini adalah history production order yang mana yang menghasilkan lot ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa production order adalah nomor 2478 gitu ya. Nah, kita dengan mudah menelusuri ini dengan cara cek ke job entry-nya. Jobnya adalah production order. Nah, jobnya saya udah buka. Ini adalah jobnya. Job nomor sekian. Ini adalah detail jobnya. Kita membuat ini. Stepnya adalah make to stock dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah job asalnya. Nah, bagaimana kita cara mencari ini materialnya atau raw mat-nya pakai apa? Nah, ada tab activity. Di sini kita punya material transaction. Kita bisa cek dari sini. Inilah material yang digunakan untuk menghasilkan cookies tadi. Material ini berasal dari lot yang mana? Inilah informasi lotnya gitu ya. Nah, kita copy lagi lot ini, lalu kemudian kita search di tools yang sama, lot traceability. Nah, sehingga sekarang kita tahu nih, lot F102 adalah barangnya flour itu ya. Tepung yang tadi ya. Tepung ini kita belinya kapan dan dari siapa? Kita cek lagi di lot transaction history. Nah, di sini kita langsung bisa menemukan ini receiving-nya adalah nomor sekian, dan receiving nomor sekian ini kita trace lagi, melihat receipt-nya. Ini adalah receipt-nya. Oh, ternyata dulu kita beli dengan PO nomor sekian dari supplier Acme gitu ya. Acme ini berada di sini dan kita bisa langsung mengidentify suppliernya, asal muasal kita mendapatkan produk tepung ini dan kita bisa berkomunikasi balik dengan supplier atau kita melakukan measure atau tindakan-tindakan apa yang memang kita perlukan untuk memperbaiki produk itu. Nah, satu hal yang saya lupa sebutkan, pada saat kita mengetahui packaging kita, salah satu produk kita itu terkontaminasi misalnya atau menerima komplain gitu ya, kita juga bisa memeriksa produk yang dengan lot ini sudah kita distribusikan ke mana aja gitu ya. Kita punya informasi namanya lot shipment. Sehingga jika memang kita mau menarik ini dari pasaran, kita bisa memeriksa masing-masing shipment kita. Ini adalah distributor kita contohnya ya. Nah, ini dalam hal ini adalah East Coast Distribution. Nah, kita bisa mengkontak
customer kita yang ini atau distributor kita yang ini untuk menarik kembali produk-produk yang kita sudah distribusikan. Ini contoh kasusnya gitu ya. Nah, oke. Tadi kita sudah bahas mengenai kontrol di raw material, di supplier, kontrol dalam proses produksi, kontrol dalam inspection untuk memenuhi halal requirement, terus kemudian kita bisa menelusuri produk inventory kita, inventory yang masih di dalam ataupun inventory yang sudah terdistribusi keluar ke market gitu ya, dan bagaimana cara kita melakukan tracingnya gitu ya. Nah, di luar daripada itu, Epicor juga memiliki fungsi-fungsi lain yang cukup handal untuk melakukan traceability atau menelusuri proses transaksi. Contohnya seperti ini ya. Jadi ceritanya begini, selain dari inventory, kita sekarang berbicara tentang menelusuri transaksi. Biasanya ada sebuah transaksi quotation atau order gitu ya, terus kemudian order ini sering kita tanya ke staff accounting atau staff purchasing, udah sampai mana tahapnya, udah sampai mana progres atau step dari transaksi ini, udah dikirimkah, udah ditagihkah, udah lunaskah pembayarannya gitu ya. Nah, dengan fitur Explorer ini, kita membantu tim kita di accounting, di purchasing, memiliki visual yang cukup instan, sehingga kita bisa tahu proses transaksi ini udah sampai mana tahapnya gitu. Contohnya ada quote nomor sekian 1192. Dengan visual ini kita bisa paham bahwa quote ini ternyata tersebar menjadi 2 order gitu ya. Order yang pertama di shipment 1 kali, order yang kedua di shipment 2 kali gitu ya. Ini cukup jelas dan sangat detail gitu ya. Dan kita tahu bahwa sudah di invoice dan sudah di payment juga gitu ya. Ini adalah traceability untuk transaksinya. Traceability ini juga berlaku forward dan backward. Forward artinya transaksi setelahnya, backward artinya transaksi sebelumnya. Nah, karena ini quote, maka semua transaksi ini adalah kita tracing secara forward gitu ya. Nah, contoh lain adalah kalau kita melihat secara order 5650, ini berarti kan transaksi yang sudah di tengah-tengah ya. Nah, statusnya akan berbeda dengan cara kita melihat quote gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu bandingkan, di sini informasi yang muncul karena ini kita men-trace secara order 5650, yang ada adalah shipment 2 kali gitu ya, yang sudah di invoice dan sudah di payment, dan backwardnya adalah berasal dari quote nomor 1192. Nah, tools ini merupakan fitur atau fasilitas yang sudah built-in yang akan memudahkan semua user pada saat kita mengimplement Epicor Kinetic bisa beroperasi dan bekerja secara sangat produktif karena kita sudah mengeliminasi semua proses-proses untuk pencarian data yang kesana kesini gitu ya, cukup dengan satu tools ini. Satu poin yang baik yang saya ingin share di sini adalah dalam Epicor Kinetic kita memiliki tools atau facility yang disebut data discovery. Data discovery ini adalah analitik yang merupakan template yang sudah tersedia pada saat kita mengimplement Epicor Kinetic. Jadi pada saat kita implement, template-template ini udah tersedia. Pada saat nanti data kita sistem udah boleh berjalan setahun, 2 tahun, data ini otomatis growing dan terbentuk secara otomatis karena template-nya udah tersedia. Ya, ada sekitar 100-an lah analytics yang udah tersedia dari berbagai modul, bukan hanya finance tapi termasuk juga operation, production, bahkan quality management dan juga efisiensi produksi gitu ya. Contoh di sini. Tadi kita bicara tentang dedicated halal dedicated line. Bagaimana kita bisa tahu bahwa proses yang kita lakukan di production line itu berjalan di halal dedicated line gitu ya. Ini salah satu fasilitas yang memudahkan kepala produksi atau manajemen untuk memeriksa. Kita bisa memasang layout dari pabrik kita, factory kita, dan kita memberikan datanya di sini. Ini sebenarnya data semua di sini ya. Masing-masing data itu kita tempelkan di area-area atau di lokasi-lokasi di mana production kita berjalan gitu ya. Nah, contohnya misalnya yang tengah ini adalah yang halal dedicated line. Kita khususkan supaya dia tidak terkontaminasi dengan material-material yang lain gitu ya. Nah, kita bisa memeriksa apa saja yang jalan di area tengah ini gitu ya. Nah, kalau misalnya kita melihat ada sebuah proses yang melenceng pakai produk yang ini gitu ya, kita bisa langsung otomatis stop, hentikan, lalu kita bisa ulang untuk mengganti dengan raw material yang baru dan kita kembalikan jalan ke proses yang ini.
dengan tools seperti ini, kita bisa mengendalikan dan mengontrol dan menjamin bahwa proses kita di lapangan itu tidak salah, tidak fraud lah seperti itu ya. Nah, ini tools lain, kita bisa menyiapkan layout pabrik kita atau fasilitas kita seperti apa, dan kita bisa menentukan di area-area mana yang merupakan area zona halal gitu ya, sehingga kita tidak mencampur proses satu dengan proses yang lainnya, dan kita menghindari kemungkinan terkontaminasi gitu ya. Ini juga kita bisa memetakan warehouse kita seperti ini bentuknya, contohnya di gang atau aisle dan shelf yang mana yang kita dedikasikan sebagai storage untuk halal produk gitu ya. Nah, halal produk ini kita bisa tentukan juga memakai loading dock yang berbeda sehingga tidak terkontaminasi dengan produk-produk general lainnya yang ternyata mungkin akhirnya tidak halal gitu ya, mengganggu atau merusak compliance kita. Nah, bukan hanya di masalah layout, kita juga memiliki analisis yang multidimensional. Contoh di sini case-nya adalah data inspection result gitu ya. Kita bisa memeriksa inspection result by supplier, tadi kan kita punya suppliernya adalah Acme ya. Terus kemudian kita bisa memeriksa inspection result by part. Jadi yang mana yang lulus, mana yang nggak lulus gitu ya. Ini adalah satu view. Kita bisa melihat juga by months gitu ya. Nah, sebenarnya masih banyak hal-hal fitur-fitur atau functionalities yang disediakan oleh Epicor untuk memanage compliance atau memenuhi kriteria sehingga membuat proses dan fasilitas production facility kita itu reliable dan accountable untuk sebuah compliance gitu ya. Di kesempatan kali ini sampai sekian yang saya sharingkan, kita bisa bahas lebih lanjut di sesi mendatang. Kira-kira demikian dari saya. Ya, dan juga di industri elektronik dan juga di industri plastik dan raffa. Ya, terima kasih banyak. Ya, Terima kasih Ibu Siti semuanya. dapat Ibu. Selamat siang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.